Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu brand yang gue nggak pernah dengar sebelumnya. Sampai ada yang request, lalu ada yang kirim barangnya juga ke gue. Dan ini adalah Feel. Serius. Ini kelihatannya kalau misalnya kalian lihat dari atas mungkin kayak V-F-I-I-I ya. Jangan salah, ini L kecil. Feel. Dari ini Feel T1 Pro. Dan nih, kalau kalian lihat brandnya, ini Feel. Ini L ya, seriously. Bisa lihat di belakangnya tuh Feel. F-I-I-L. Jadi ini F besar, I kecil, L kecil. Namanya cukup unik ya, karena pertama kali gue, salah tulis kali, Vio kali. Fotonya beneran Feel. Oke, anyway, sebelumnya thank you dulu untuk Bro Doni Permana yang udah kirimin TWS ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Seperti biasa, gue akan bahas mulai dari build, fit, fitur, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Langsung aja mulai dari build-nya. Ayam ini, TWS ini, kecil banget tempatnya. Tapi buat gue cukup elegan, dan ini gampang masuk di kantong baju atau gimana pun. Lalu yang gue suka adalah betapa dia, tuh lihat dia langsung nyala di sini, ini udah siap pairing. Lalu kemudian bentuknya seperti ini ya. Sangat-sangat, buat gue tuh rapih dan cukup keren aja gitu. Gue nggak perlu, beberapa kan kayak bulat-bulat begini, di sini kayak bentuknya tuh panjang, lurus, rapih. Ya simply rapih aja sih gue liatnya. Dari awal tuh gue ngerasa ini keren, oke. Tapi ini semua plastik ya. Kalau metal gue nggak yakin bakal enak di telinga sih. Dan ini bagian belakangnya tuh kayak ini karet begitu ya. Di sini karet untuk bantuin nyocokin di telinga. Dan ini kalian bisa lepas, lalu bisa ada penggantinya juga. Lalu kemudian dia sampai ke depan gini, bagian filternya rada lonjong ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara tip sendiri memang juga rada lonjong. Lalu kemudian buat gue, ayam ini, TWS ini fitnya luar biasa enak di kuping gue. Dia bener-bener masuk slep, sangat-sangat kuat, sangat-sangat stabil, sangat-sangat enak lah gue pakai berjam-jam. Gue bisa lupa simply sama ini. Lalu konekinnya juga gampang banget, tinggal dibuka langsung udah pairing mode, tinggal cari di Bluetooth, lalu kalian connect aja. Nah, untuk bagian fitur-fiturnya kita harus lihat dulu dari kotaknya sendiri. Ini kelihatan ya, dia ada noise cancelling, Bluetooth 5.2, tuh Bluetooth 5.2, lalu kemudian 32 hours long duration, jadi dia cukup lama untuk baterai life-nya. Dan yes, gue udah pinjam ini lumayan lama, dan gue udah coba cukup lama juga, dan gue juga nge-charge-nya jarang banget, bahkan cuma satu kali gue bisa pakai berhari-hari. Dan dia juga low latency untuk gaming mode, ada customization EQ-nya juga, lalu dia juga IPX5 water resistant. Dan dia ada aplikasinya guys. Tapi gue harus ngomong dulu aplikasinya seperti ini, screenshotnya. Dan aplikasinya jujur aja itu dalam bahasa Mandarin semua. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Mandarin, kalian bisa screenshot, lalu taruh di Google Translate seperti yang gue lakukan. Karena literally gue nggak bisa bahasa Mandarin. Gue nggak ngerti bacanya gimana, cuma nebak-nebak dong. Oh, ini gambarnya kayak EQ nih, ini gambarnya kayak equalizer. Oke, dan dipencet, yes. Ternyata ketemu juga equalizernya. Anyway, bakal membantu banget kalau misalnya kalian bahasa Mandarin, karena brand ini belum punya pilihan Inggris di app-nya. Bahkan app-nya nggak ada di App Store, harus buka dulu dari Feel-nya, download APK-nya sendiri, begitu. Jadi ya sini kayak belum siap international launching ya buat gue pribadi. Oke, anyway, lalu gue mau bahas juga untuk cara pengoperasiannya seperti yang tadi gue bilang ya. Dia tinggal nyalain, ini udah dalam pairing mode. Jadi kalian tinggal cari aja di Bluetooth-nya, kemudian dikonekin. Lalu dia pakai touch. Kontrolnya itu touch, bukan diputer, bukan dipencet. Yang kanan itu untuk next song sama previous song. Kalau untuk next itu pencetnya sekali. Kalau 2 kali itu pause play. 3 kali itu previous song. Jadi ingat ya, 1 kali next song, 2 kali pause, 3 kali previous song. Jadi kanan kiri itu sama. Untuk kalau misalnya kalian pencet 2 kali yang kanan ataupun kiri, bukan pencet, sentuh 2 kali, itu bakal pause and play, entah kanan entah kiri sama aja. Nah, yang kiri itu juga untuk kontrol volume. Volume up itu 1 kali pencet, sekali lagi 1 kali sentuh, 2 kali sentuh adalah pause play, 3 kali sentuh adalah turunin volume. Jadi jujur aja untuk turunin volume rada ribet ya. Jadi kayak tungguin bentar, ada bunyi tit gitu di telinga, itu nanti volumenya turun. Begitu pemakaiannya. Lalu untuk volume levelnya dia ada 15 level. Walaupun kalian pakai DAP yang scroll atau gimana pun, dari DX160 gua ataupun HP gua Samsung S10 Plus, sama aja dia ada 15 dB step.
Oke, kemudian untuk suaranya sendiri, gue akan pakai i5 XDSD, QDLX 5K, dan iBasso DX160 sebagai source-nya. Nggak dong, nggak bisa coy. Cuma bisa pakai Samsung S10 Plus dan iBasso DX160 aja. Dan jujur aja, karena DAC-nya kan udah terdapat dalam ininya sendiri, jadi gue lebih sering pakai Samsung Galaxy S10 Plus gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, so kalau kita bahas secara frekuensi response, Phil-T1 Pro ini gue simply-nya nganggap dia sebagai balance warm. Jadi kelihatan bahwa number one itu elevasinya ada di bass. By the way, ini kenapa nggak rapi itu karena latency Bluetooth-nya ya. Lalu kemudian yang kedua naik adalah di sekitar upper mid range di sekitar 2-3 kHz, lalu mendadak begini. Habis itu turun treble-nya. Ini adalah resonansi peak di sekitar 8 kHz. Turun. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya frekuensi responsnya cukup bagus. Bassnya cukup gede, yes, tapi habis itu vokalnya tidak mundur, tidak tenggelam, ada maju, habis itu treble-nya juga smooth. Jadi ya memang ini adalah frekuensi respons yang buat gua cukup nice. Nah, gimana kalau dibandingin dengan Harman response dari Touchscreen Oxygen? Kelihatan Touchscreen Oxygen sendiri bassnya itu lebih kecil, lalu kemudian naik turun mid range itu terasa lebih rapih ya, jadi kayak lebih halus gitu, nggak tiba-tiba cet. Tapi kalau misalnya dilihat secara bentuk totalnya gitu ya, kita bisa lihat ada mirip-miripnya di bagian mid range-nya segini. Jadi buat gue memang Phil-T1 Pro ini cukup balance, tapi gebukan bass dan rada lambat bassnya itu bikin total atmosfernya itu warm, tapi in a good way, still good lah. Nah, kalau misalnya dibanding Hypertech TV, sebenarnya kita melihat pola yang serupa, tapi kayak Hypertech TV itu lebih versi lebih netralnya aja, dan somehow latensinya lebih baik ya. Dan kemudian buat gue juga Hypertech TV ini nggak terlalu kebaca di sini, tapi memang kelasnya agak beda, dia lebih detail, lebih ini lagi sih, upper mid range-nya sama gue lebih berasa di Hypertech TV karena bassnya yang tidak sebesar di Phil-T1 Pro. Kalau dibandingkan dengan Suanergy, kelihatan bahwa Suanergy bassnya jauh lebih flat, kemudian upper mid pina gain-nya itu ada mirip-miripnya, tapi si Phil lebih maju dikit lagi. Habis itu roll off treble-nya agak mirip, jadi memang Phil-T1 Pro secara frekuensi respons dan secara pendengaran gue memang cukup balance, cukup nice. Cuman bassnya aja kalau misalnya kalian suka netral, ini nggak bakal jadi bagian yang kalian suka. Tapi kalau kalian suka bass, this is termasuknya good karena dia bassnya gede tapi masih vokalnya tidak tenggelam gitu. That's a good one. Jadi dari suaranya gue sendiri bisa mengkategorikan simply walaupun kelihatan V-shape begitu, tapi kelihatan ya bahwa sebenarnya penekanan utamanya ada di bass dan juga di bagian upper mid range aja, habis itu turun ke bawah. Jadi yang terasa adalah warm dengan vokal yang tidak tenggelam. Jadi kalau gue bisa bahas dulu satu-satu nih, buat gue ini secara overall tonalitas dari awal gue langsung suka karena kita harus pikirin bahwa ini adalah true wireless. Ini bukan seperti IM biasa. True wireless biasanya kan fungsinya untuk commute, untuk jalan-jalan, untuk lari, dan buat gue ini suaranya tuh sangat-sangat main aman. Bassnya cukup nampol, cukup gede, lalu nggak ada tajam-tajamnya sama sekali, dan vokalnya cukup smooth dan tidak pernah merasa terlalu ke belakang begitu, dengan clarity yang cukup baik. Oke, mulai dari bassnya sendiri, ini adalah bass yang nonjok, bass yang dalam. Dan gue yakin kalau misalkan mau denger yang bassnya untuk lari-lari, untuk rasain rock atau apa, buat gue ini no problemo, dengerin pop segala macam oke. Tapi memang speed, tight, dan fokusnya aja tidak terlalu berasa high quality. Maksudnya tuh dia tidak terlalu kayak, mukulnya tuh kayak rada nyebar gitu, nggak bener-bener ke tengah banget, ceduk gitu. Dan nggak cepet buat gue. Jadi kalau buat gue lagu rock seperti apa namanya, kayak Imagine Dragons itu bukan rock, bahkan itu kan dung tak duk 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 duk. Nah, dung tak duk 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 bagian yang itu aja. Sorry, itu berasa bassnya tuh kayak rada nyampur satu sama lain, satu belum selesai udah gebuk lagi, satu belum selesai decay-nya udah gebuk lagi. Jadi bukan, buat gue jelas tidak terlalu direkomendasikan kalau untuk kalian suka death metal atau rock segala macam yang butuh cepet-cepet banget. Tapi jangan lupa ini adalah fungsinya TWS sekali lagi. Dan gue jelas kalau TWS itu prefer yang bassnya gede karena gue bakal pakai di commute, gue pakai untuk lari. Untuk mid range sendiri adalah mid range yang buat gue sendiri balance banget.
balance a little bit warm, tetap rasa warm itu ada, rasa tebel itu ada, terutama dari bass bleed yang tadi cukup besar. Tadi memang ada sedikit bass bleed ke mid range, jadi cukup berasa warm-ish totally. Bagian suara cowok itu bakal kerasa tebel dan tidak terlalu maju, tapi maksudnya balance-nya ada, lalu smoothness-nya ada. Gue dengerin cewek juga agak sedikit tebel, tapi smooth banget. Jadi manis-manisnya Joyce Chu, manis-manisnya suara Diana Krall, manis-manisnya vokal-vokal Jepang ataupun Mandarin gitu, gue masih bisa kerasa, Indian segala macam. Tapi memang buat gue rada kurang gigit aja rasanya. Play safe, but sometimes too safe gitu loh. Maksudnya kadang-kadang ketika gue denger lagunya Lisa yang Gurenge ataupun yang Homura, itu gue merasa ketika dia teriak, itu gue kurang ngerasa ada energinya sedikit, gue kurang kerasa gregetnya itu tuh kurang berasa gitu ya. Kayak Mirai no Tameni di bagian situ itu rasanya kurang gigit gitu. Kurang kayak teriak aja. Tapi tetap ini termasuknya buat gue safe. Gak bakal berasa kasar, gak bakal berasa sibilance, gak bakal berasa sakit di kuping. Gak, dia main safe. Treble-nya sendiri sekali lagi kata kuncinya memang safe. Gue kasih lagu yang rekaman buruk, gue kasih lagu, jujur aja gue banyak lagu jadul yang gue suka. Contohnya kayak Chrisye, Setia, itu seriously, walaupun gue suka banget sama lagu itu, tapi memang itu lagu jadul dan gak ada rekaman yang bagus. Gue suka lagu Katon Bagaskara gitu ya. Itu lagu-lagu jadul begitu kan biasa rekamannya jelek-jelek, rada kasar. Gue denger lagunya kayak Phil Collins yang Son of Man, itu kasar banget. Di sini semuanya tetap berasa smooth, nggak ada sibilin-sibilinsnya. Jadi yes, dia forgiving banget sama kualitas lagu buat gue. Dikasih lagu rekaman kasar ataupun rekaman yang bagus sendiri, itu semuanya berasa smooth dan nggak ada kasar-kasar. Jadi tonalnya buat gue safe. Sangat gampang direkomendasikan, dan gue suka ini ketika kita ngomongin konteksnya itu true wireless. Gue nggak mau pusing, gue nggak perlu. Gue sendiri kan kalau misalnya commute, gue pakai TWS, gue nggak mau kepala gue pusing, gue nggak mau kepala gue kena treble yang ganas gitu. Gue cuma pingin simply fun, dan gue bisa denger untuk waktu lama selama di jalan, dan fittingnya enak. Dan buat gue ini kayak tonalnya tuh oke banget, menyediakan semua itu. Nah, kemudian kalau kita bahas secara teknikalitas, yes, jujur aja untuk misalnya nih, gue kan selalu ngomong gue punya beberapa jagoan di bawah 1 juta kayak Hazy Sound Mirror yang terbaru, itu teknikalitasnya mantep banget. Gue punya Tinte 2 Plus, gue juga ada Stardust dari Moondrop. Buat gue, feel ini secara separasi dan juga clarity itu tidak bisa mengalahkan mereka-mereka ini. Kalau mau pakai HP ataupun pakai yang source begini ya. Tapi sekali lagi, ini tujuannya beda. Feel ini adalah untuk TWS. Sementara ini lebih buat, ya mungkin bisa lebih kayak serious listening begitu ya. Nah, kalau misalnya gue ngomong secara soundstage, untungnya dia cukup punya 3D soundstage yang bagus. Lalu kemudian dia punya, pokoknya 3D imaging itu masih sedikit dapat, cuman kurang depth-nya aja. Lebih berasa dimensi kanan-kiri, kayak gue play lagu, gue play lagu misalnya yang Hotel California, itu gue nggak terlalu bisa ngerasa, dia 3D banget, bassnya di bawah, tepuk tangan rada nyebar begitu, lalu ada kicir-kicirkan di bagian atas, itu tidak berasa. Jadi yes, ini cuman aman aja. Kalau misalnya gue bandingin sekali lagi, misal sama Moondrop Stardust ataupun si Tinte 2 Plus ini yang gue suka banget di under 1 juta, Tinte 2 Plus dan Stardust itu dua-duanya berasa jelas lebih tipis. Vokalnya juga mungkin lebih nggak main aman ya, lebih bisa sibilance di beberapa lagu. Seperti yang tadi gue bilang kayak lagu Phil Collins yang Son of Man. Lalu kemudian lagu Galway Girl itu walaupun dua-duanya masih terkontrol, tapi masih sedikit nyerempet sibilance. Kalau di sini aman banget, safe banget. Tapi jujur aja untuk secara clarity, fokus bass, detail segala macam, dua ayam ini masih lebih tinggi. Jadi kalau misal dibandingkan lagi dengan sedikit lebih mahal si TWS juga yang Live TV, buat gue Live TV itu masih lebih balance lagi, lebih bersih lagi suaranya. Tapi Live TV jujur aja buat gue fittingnya tidak seenak Feel ini, dan karena dia lebih gede, lebih bulat begitu ya. Lalu kemudian secara kontrolnya dia kurang enak. Kalau ini kan touch ya, dia bukan pencet. Sementara si TV itu kudu dipencet, dan gue sendiri nggak bisa pencet di kuping gue harus lepas dikit dulu baru dipencet.
karena lumayan keras pencetannya ya. Kalau di sini nggak. Intinya buat gue, kita ngomongin jangan bahas secara suara dibandingkan dengan ayam-ayam ini sih. Gue mau bahas secara dia TWS itu adalah sebuah paket yang lengkap untuk gampang banget direkomendasikan. Misalnya kalian mau pakai, kalian pengen suara yang aman, bassnya cukup gede, lalu vokalnya tetap lumayan jernih gitu. Lalu nggak pingin suara yang tajam-tajam sama sekali, dengan fitting yang sangat enak, dapat juga baterai life lama, tempat kecil, IPX5 water resistant, bisa buat gaming juga. Kalau misalnya kalian tidak keberatan dengan apps-nya yang pakai Mandarin tadi, buat gue Feel T1 Pro ini sangat mudah untuk direkomendasikan buat siapa aja. Dan ya gue cukup kaget, maksudnya gue nggak pernah dengar merek Feel sebelumnya. Tapi ini bisa kasih gue impresi yang sangat baik. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.